Halo semua, balik lagi di Bang Demit episode 5 dan kali ini kita mau nyoba matain mitos kalau rekaman pakai PC kentang itu tuh nggak bisa. Tapi emang bener ya nggak bisa? Apa iya rekaman harus menggunakan PC yang gahar? Dan PC kentang itu tuh yang kayak gimana sih? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita akan berkenalan dengan seseorang yang mungkin kalian udah kenal. Halo teman-teman, gua Wisnu. Kerjaan gua kalau secara title sih audio engineer ya. Udah lumayan sih, udah 5 tahun lebih gua jadi audio engineer. Kali ini kita akan nyoba gimana recording, editing, dan mixing menggunakan laptop dan PC. Laptop yang kita gunain kali ini menggunakan prosesor i3 8130U. Terus dengan RAM 8GB dan udah pakai SSD. Sementara untuk PC kita bakal gunain prosesor Intel i7 8700. RAM-nya 64GB dan udah pakai SSD juga. Untuk game kali ini gue bakal menggunakan audio interface dari M-Audio 1928. Jadi untuk laptop dan PC gue pakainya ini aja ya teman-teman, dua-duanya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita praktek. Game ini kita bakal bermain dengan dua alat rekaman, yaitu yang pertama, kita akan merekam suara dengan menggunakan PC yang ada di studionya Inavoice. Dan akan kita bandingkan dengan PC paling kentang yang ada di studio Inavoice. Yang kedua speknya telah dijelaskan oleh Bang Dabul tadi. Game ini tidak hanya soal merekam ya, tapi juga masalah gimana ngeditnya dan juga penggunaan beberapa plugin standar untuk mixing. Apakah enak atau enggak? Dan lancar atau enggak? Semuanya akan dicoba sama Bang Dabul. Ya oke, game ini udah selesai. Gimana hasilnya? Yuk kita tanya Abang Dabul yang dari tadi ngulik-ngulik PC dan laptop kentangnya. Oke teman-teman, gua udah nyobain pakai laptop kentangnya ya. Jadi kalau untuk rekaman menurutku bisa-bisa aja. Terus plus editing tipis-tipis. Tapi kalau sudah ke arah advancing, lebih ke noise reduction dan compressing misalkan, dan eki-ekian, warnain, itu mungkin bakal ngeberatin laptopnya. Karena laptop yang gue pakai ini tidak mumpuni untuk sesuatu yang advance banget gitu. Untuk mobilitas otomatis good banget ya. Gue bisa ngerjain di mana aja. Misalkan rekaman di tempat eyang, ya nggak masalah. Bisa di mana aja gitu. Tapi ya itu, dengan keterbatasannya kita hanya bisa cuman recording dimanapun, oke. Cuman untuk editing, mastering yang butuh advance itu bakal susah untuk si laptop ini untuk mengakomodir. Kecuali lu punya laptop-laptop ya spek-spek gaming gitu. Nah itu mah harusnya nggak terlalu masalah menurutku. Ya tergantung penggunaan plugin juga sebenarnya. Alatnya jauh lebih mahal kan, otomatis. Nah, untuk PC, karena kita udah bisa custom ya, kalau PC, udah mulai dari prosesor, RAM, storage, bahkan GPU, untuk kamu yang ya preview video misalkan dari voice over ataupun project audionya nggak jadi masalah. Nah, ini PC dapat mengakomodir kerjaan gua, karena gua biasanya menggunakan itu semua. Dan gue nggunain plugin-plugin juga banyak. Ya walaupun sedikit ngadet-ngadet ya. Kalau misalkan ya pluginnya kebanyakan, butuh banyak processing dan lain-lain. Tapi balik lagi, gue bisa nambah atau ganti spare part tadi yang bakal mengakomodir ke depannya. Terus apakah mampu laptop kentang ini buat gue kerja? Sepertinya nggak bisa. Karena ya itu, kebutuhan plugin gue banyak. Terus harus preview video dan lain-lain. Yang ada laptop gue jeblok nanti malah. Nggak bisa dipakai buat gue kerja. Tapi mungkin untuk teman-teman yang hanya butuh tadi, editing dikit-dikit, rekaman, mungkin bisa-bisa aja tanpa menggunakan processing yang berlebihan untuk laptop kentangnya. Itu sih. Oke, dari hasil yang udah didapetin sama Bang Dabul, Bang Dabul tidak menyarankan untuk menggunakan PC kentang. PC kentang itu tuh terlimitasi dari dia hanya bisa digunakan untuk merekam suara dan mengedit sedikit-sedikit. Pun kalau misalnya mau menggunakannya sebagai alat mixing, hanya bisa dipergunakan dengan menggunakan plugin-plugin yang memang bawaan dari DAW tersebut. Nah, kalau teman-teman misalnya mau menggunakan alat rekaman yang misalnya direkam untuk sync dengan video ataupun ingin advance untuk melakukan mixing dan mastering, disarankan sih
mengupgrade peralatannya dari PC yang kentang dengan spesifikasi yang tadi sudah dijelaskan. Oke, kalau begitu, mitos yang ada sekarang ini adalah mitos yang valid. Kenapa? Karena menggunakan PC kentang hanya bisa dipergunakan untuk beberapa aktivitas saja. Tidak bisa dipergunakan untuk keseluruhan aktivitas yang mungkin berat. Oke, mitos apa lagi yang mau dipatahkan? Coba komen di kolom komentar. Always remember, you deserve better.